Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 21 ayat 33 sampai 34, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ya. Secara khusus ya mungkin sifatnya lebih pada sebuah kritik ya. Kritik terhadap cara hidup orang-orang pada waktu itu yang nampaknya baik, saleh, taat pada tradisi, taat pada hukum Taurat. Tetapi sebenarnya itu semua hanyalah sebuah pencitraan. Ada sebuah sikap kemunafikan yang ditampil di sana. Di depan layar atau layar depan mereka tampak anggun, mereka tampak bercahaya, bersinar, tetapi panggung belakang mereka penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan, rancangan-rancangan untuk menampung suatu keuntungan ya dari apa yang mereka rencanakan itu. Yesus mengangkat perumpamaan dalam hal ini adalah penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi penggarap itu semacam mereka yang bekerja sama dengan pemiliknya ya. Tapi dengan maksud bagi hasil ya. Ketika saatnya panen, hasilnya dibagikan kepada pemiliknya berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat. Di sini Yesus mengangkat perumpamaan ini ya. Seorang tuan menggarapkan kebun anggurnya kepada para penggarap. Menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap. Lalu dia pergi. Dan ketika musim panen ya, dia menuntut hasil panen yang menjadi bagiannya. Nah, tapi kalau kita membaca secara keseluruhan bacaan ini, ditampilkan di sana para penggarap itu tidak simpati lagi dengan kesepakatan yang dibuat dengan sang pemilik kebun anggur ya. Mereka ingin meraup semua apa yang hasil dari kebun anggur itu, hasil dari buah anggur yang sudah dikerjakan selama ini. Tapi ketika mereka dituntut atau diminta untuk membagi bagiannya kepada sang tuan, dan mereka tidak melakukan itu. Di sini ya arah dari kritik Yesus ini ya tentu kepada musuh-musuhnya, para lawan-lawannya ya. Itu tadi para munafikum itu ya. Dan pada bacaan ayat 45-46 di situ yang menjadi tersinggung adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Jadi mungkin kritik Yesus ini diarahkan kepada mereka ya. Karena itu tadi cara hidup yang meraup keuntungan dari dari keringat orang lain. Nah, tidak mau berbagi ya. Tidak mau selalu berada di atas altar ya. Tidak turun ke pasar untuk menyaksikan langsung bagaimana beratnya kehidupan, bagaimana beratnya perjuangan-perjuangan untuk mempertahankan hidup.
Mereka hanya berkutat pada ideologi-ideologi kaku yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Menambah sebuah ajaran yang seharusnya tidak boleh ditambah dan bahkan mengurangi yang seharusnya tidak boleh dikurangi. Jadi mereka bermain di dalam dua hal ini sehingga melahirkan sebuah ideologi baru, dan itu diajarkan. Dan tentunya dalam hal ini posisi mereka seperti raja kecil ya, yang memerintah orang lain ya, tanpa harus mengeluarkan keringat, tanpa harus merasakan atau melihat bagaimana beratnya perjuangan hidup, perjuangan untuk mempertahankan hidup dari kalangan-kalangan bawah. Jadi setidaknya kritik Yesus ya kepada mereka. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, fenomena ini ya bisa jadi juga pernah kita lihat, kita saksikan dalam realitas kehidupan kita ya. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang menjadi pelaku ya dari tindakan seperti ini. Pada kesempatan ini Tuhan secara tidak langsung ya mengkritik hal itu, mengkritik tindakan itu. Sebab di mata Tuhan, tindakan seperti itu, tindakan kemunafikan mengambil keuntungan dari keringat orang lain, dari perjuangan orang lain, atau melanggar kesepakatan bersama, itu dikritik sebenarnya dari bacaan ini terhadap cara hidup yang seperti itu. Kalau kita menjadi pelaku, sebenarnya kritik ini diarahkan kepada kita. Ya, yang setidaknya itu menyadarkan kita bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Atau setidaknya ajaran tentang kasih itu ya, itu praktek dalam kehidupan nyatanya tidak seperti itu. Tapi kasih itu paling tidak perlakuan adil ya terhadap sesama, atau kesepakatan yang sudah diambil bersama diimplementasikan dalam tindakan nyata, bukan malah menyembunyikan sesuatu itu demi untuk meraup lebih banyak dari apa yang menjadi kesepakatan itu, dan bahkan melupakan atau sengaja dilupakan. Bahkan juga ada usaha untuk menyingkirkan pemilik kesepakatan bersama itu, atau pihak lain yang menjadi atau yang membangun kesepakatan bersama itu. Jadi hal-hal seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dia mengkritik habis tindakan orang-orang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita ya sebenarnya sebagai makhluk yang berasional ya, dan juga punya kehendak, ajaran ini menjadi sebuah menjadi sebuah landasan kesadaran untuk kita, di mana dalam menjalani kehidupan ini, gerakan rasional kita atau logika berpikir kita, akal budi kita, dan kehendak bebas kita setidaknya itu harus tetap dikendalikan oleh sesuatu dari luar, yaitu ajaran gereja itu ya. Gereja mengajarkan tentang kasih, atau ajaran Yesus ya, yang mengajarkan kasih melalui gerejanya. Dalam posisi ini maksudnya bahwa supaya kita tidak terjerumus dalam sikap aliran materialisme dan konsumerisme. Kalau kita terjebak dalam hal fakta itu, tentu tindakan-tindakan kita akan memanipulasi kesepakatan bersama, memanipulasi data, memanipulasi fakta yang sungguhnya, dan sebagainya. Yang tentu tindakan itu ya tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tidak dikehendaki baik oleh Allah sendiri maupun oleh kita sama manusia, sebab itu merugikan orang lain. Teman-teman, saudara-saudari, seperti yang kita katakan tadi sebelum, mungkin kita terjebak juga di dalam hal ini. Bacaan ini setidaknya itu yang menyentil kesadaran kita untuk membuka kembali ruang kudus dari logika kita, dan juga ruang kudus dari kehendak kita ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita itu kudus adanya, oleh karena itu bertindaklah dalam apa yang menjadi ajaran gereja ya, apa
apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai murid-murid Kristus, murid-murid uh, gereja ya, yang senantiasa tampil sebagai ya sungguh-sungguh sebagai gereja itu hadir di tengah kehidupan nyata ini. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.